Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 8. Ini mempresentasikan materi kami tentang Yesus kedatangan. Nah, sebelum itu, mari kita sama dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini Tuhan. Bapa, dengan ini sampai mulai dari dengan kami, dengan sedikit hikmat, atau juga kami akan kami dengar, akan kami sampaikan bagi hikmat bagi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik, sebelum kita melihat kebenaran kita, materi kita hari ini tentang revolusi keberatan. Sebelum itu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Fitri. Saya sebagai pemateri pertama. Pertama, evolusi pada Pisces. Yang pertama ikan tak beranak atau alnakam. Vertebrata pertama yang ditemukan sebagai fosil adalah ikan tak beranak atau Australornis. Ikan tak beranak ini hidup dengan menghisap zat-zat organik dari dasar sungai. Pertukaran gas pada ikan tabarang ini terjadi pada pasangan-pasangan insan internal dan sebagian besar tidak memiliki sirip yang berpasangan. Tetapi ada juga spesies yang memiliki sirip berpasangan. Satu-satunya ikan tabarang yang sekarang masih hidup adalah lamprey dan ikan hat atau artis. Yang kedua, ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan yang paling awal adalah hiu. Ikan hiu mempunyai rahang yang berkembang dari kedua pasang pertama lingkungan. Dan yang ketiga, ikan bertulang sejati. Pada zaman Devon, ikan bertulang sejati terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Paleonisoida, ikan paru-paru, dan Prosopterygia. Zaman Devon dikatakan sebagai zaman ikan karena pada zaman ini terjadi reaksi adaptif yang luar biasa dari kelompok ini. Akan tetapi, menjelang akhir zaman Devon, timbullah kelompok vertebrata baru. Kelompok ini adalah amfibi vertebrata berkaki 4 atau tetrapoda yang pertama. Yang kedua, evolusi amfibi. Amfibi merupakan perintis vertebrata daratan. Amfibi yang paling awal Diplovertebron. Ordo pada amfibi masa sekarang antaranya adalah sebagai berikut: Ordo Caudata, Ordo Salentia, dan Ordo Apoda. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya melanjutkan bagian evolusi reptil. Reptil ini adalah yang pertama yang benar-benar berdaratan. Reptil ini pada awalnya kakinya pendek dan berdiri ke samping, tubuhnya meneruskan sebagai besar, waktunya di dalam air dan hanya bertelur di darat sehingga mudah disembunyikan dari mangsa. Seiring semakin kering zaman, berminat modifikasi lain untuk hidup di daratan sering berkurang evolusi. Reptil ini mengalami radiasi aktif dan menghasilkan garis keturunan yang sama. Pertama itu Pelicosaurus. Pelicosaurus ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air dengan kaki yang berada di bawah, sehingga kemungkinan untuk berlari lebih cepat dan lebih ringan di bawah. Pelicosaurus ini dia berevolusi sekelompok reptil yang namanya yaitu Pteropsida. Yang berikut penyu ini atau nama kelasnya itu Ordopelonia. Dia berikan asal usul dalam era Mesozoikum. Awalnya penyu ini hidup di air tawar atau di lautan. Meskipun habitatnya demikian, penyu ini tidak meninggalkan warisan adaptasi darat, sehingga dia bernafas dengan paru-paru dan meletakkan telurnya cangkang di darat. Yang berikut
Apatosaurus dan Apatosaurus ini merupakan anggota keturunan reptil yang berada di laut yang berkembang dalam periode jura, tapi kuno pada zaman Mesopotame. Yang berikut Dioxoda. Dioxoda ini merupakan keturunan kelima dari Apatosaurus. Dioxoda karena mempunyai struktur tulang ganda yang khas di daerah tengkorak. Dioxoda ini dia mempunyai adaptasi fisiologis yang penting untuk hidup di darat dan tidak terdapat pada tempat lain. Yang berikut Apus ini memiliki kelompok reptil yang mengudara dan mengembangkan suatu modifikasi yang tidak terdapat pada Tetrasaurus yaitu bulu. Bulu ini juga memberikan isolasi atau disebut bulu pertama bagi tubuh Apus. Bulu ini mempunyai bulu dengan demikian kita menyebutnya bulu. Yang berikut evolusi mamalia. Mamalia pertama ini timbul pada lapisan bias dari moyang Teraxida. Dia berlawanan dengan reptil yang mamalia menjalani spesialisasi untuk memotong, menoreh, dan memilih makanan. Adapun mamalia yang masih hidup sampai sekarang yaitu yang pertama primata atau mamalia bertelur. Namun primata merupakan hewan yang bertelur seperti moyang Teraxida ini. Yang berikut marsupiala atau mamalia yang berkampung. Marsupiala ini adalah aktivitas dalam waktu yang pendek, jauh saluran kebiasaan. Selama waktu yang pendek ini, makanan diperoleh dari kandungan telur yang tumbuh di dalam uterus. Yang berikut mamalia berplasenta. Mamalia berplasenta ini merupakan mempertahankan anaknya di dalam uterus induk sampai berkembang biak dan telurnya yang sedikit di dalam telur, tetapi nomor ekstraembryonik ini menunjuk pusat dari plasenta. Demikian presentasi dari kami. Kami memberi kesempatan kepada teman-teman untuk pertanyaan atau saran atau menyampaikan silakan. Itu dari pertanyaan dari Berto, apakah mie saja yang bertelur sejati atau mie saja online? Berto keliru, jadi ikan mie ini dia bertulang rawa bukan bertulang sejati. Jadi masih ada hewan yang bertelur sejati itu contohnya ikan lele, belut, ikan tuna, ikan salmon dan ikan sapi. Apakah jawaban dari kami? Pertanyaan kedua dari Yuri. Pertanyaannya, butuh waktu berapa lama reptil berevolusi dan dari mana fokus dan hasil akhir? Jadi menurut evolusi, reptil ini berevolusi dalam periode waktu yang tertentu. Jadi reptil ini dia menghabiskan sebagai besar waktunya di dalam air dan hanya bertelur di darat sehingga dia sembunyikan dari mangsa. Seiring semakin keringnya zaman, modifikasi lain yang hidup di daratan dan kering dan berevolusi. Nah, perkembangan reptil kulit ini kering dan kemungkinan meninggalkan air dengan aman. Tetapi kulit kering ini tidak dapat digunakan untuk respirasi. Penyempurnaan paru-paru dikembangkan dengan pembesaran revolusi. Sifat ventrika mengurangi pencampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang kurang oksigen. Bagaimana jawaban Dewi?
pertanyaan dari Linda. Di pertanyaannya sebutkan contoh-contoh dari ordo yang pertama itu ordo quadrata. Nah, ordo quadrata ini bentuknya seperti kadas dan berekor. Dia bernafas dengan paru-paru. Dan sebagiannya bernafas dengan nisan. Contohnya salamander raksasa. Dan berikut ordo Salienta atau Lamura. Nah, Lamura ini adalah kakak dan tidak berekor dan pandai melompat. Hewan dewasa bernafas dengan paru-paru dan kepala tubuh ini bersatu tanpa leher. Contohnya pada kakak bengkoang dan kakak hijau. Dan berikut ordo Coracoda atau Biopilona. Hewan ini semacam cacing tanpa kaki. Kulitnya itu lunak dalam kesulitan cairan yang merangsang. Contohnya kesintana, lintah, dan ular belut. Apakah ada jawab menurut kami? Aku selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Desi. Bagaimana peran hewan vertebrata bagi manusia? Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia memiliki peran penting bagi manusia. Nah, adapun peran pentingnya pertama itu sebagai bahan pangan. Hewan vertebrata memberikan banyak sumber pangan untuk manusia seperti ikan, daging sapi, daging ayam, susu, dan telur. Yang kedua, pekerjaan. Beberapa hewan vertebrata dapat digunakan sebagai hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan ayam. Hewan pemeliharaan. Nah, beberapa hewan vertebrata seperti anjing, kucing, dan burung dapat dijadikan hewan pemeliharaan yang memberikan kebahagiaan dan kecerahan bagi pemiliknya. Bagaimana teman Desi? Baik, terima kasih, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yova. Mengapa sehingga vertebrata ini mengalami yang namanya berevolusi? Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata, yang terdiri dari ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Seperti semua makhluk hidup, vertebrata mengalami evolusi karena adanya tekanan seleksi alam yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Baik, terima kasih. Baik, teman Yova. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kakak Erofinus. Bagaimana mekanisme evolusi pada vertebrata? Yang pertama pada Aves. Nah, Aves atau burung adalah kelompok hewan yang berkembang dari kelompok dinosaurus pada era Mesozoikum sekitar 150 juta tahun yang lalu. Proses evolusi pada Aves melibatkan perubahan struktur tulang dan otot. Selain itu, perkembangan sayap dan bulu juga faktor penting dalam evolusi Aves. Bulu pada awalnya berkembang sebagai isolasi termal dan kemudian berkembang menjadi sebagai alat penerbangan dan pertahanan pada Aves. Yang kedua, evolusi pada mamalia. Mamalia juga merupakan kelompok hewan yang mengalami evolusi yang primitif. Mamalia berasal dari kelompok Synapsida pada era Paleozoikum, sekitar 3 juta tahun yang lalu. Perkembangan gigi dan rahang yang kuat memberikan mamalia keunggulan dan persaingan dengan hewan lain. Selain itu, perkembangan kelenjar susu dan kemampuan untuk merawat anak membuat mamalia menjadi kelompok hewan yang sangat khusus. Yang ketiga, Pisces. Nah, proses evolusi Pisces telah berlangsung selama jutaan tahun dan melibatkan perubahan dalam morfologi, fisiologi, dan perilaku secara umum. Evolusi Pisces diawali
Ikan-ikan purba ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping, serta ekor dan sirip yang membantu mereka bergerak dalam air. Selama jutaan tahun berikutnya, ikan-ikan mengalami perubahan dan beradaptasi. Beberapa spesies mengembangkan gigi dan mulut yang lebih kuat untuk menangkap mangsa. Sementara yang lain mengembangkan sirip yang lebih besar dan kuat untuk berenang dengan lebih cepat. Selain itu, ikan-ikan juga mengalami perubahan dalam sistem pernapasan. Beberapa spesies mengembangkan insang untuk bernafas dalam air, sementara yang lain mengembangkan alat pernapasan tambahan seperti paru-paru untuk bernafas di udara. Proses evolusi spesies juga melibatkan perubahan dalam perilaku mereka. Nah, beberapa spesies mengembangkan strategi khusus untuk menghindari predator. Yang keempat, amfibi. Evolusi amfibi dimulai sekitar 370 tahun yang lalu. Ketika 370 juta tahun yang lalu, ketika tetrapoda pertama atau makhluk hidup berkaki empat, mungkin makhluk hidup ini memiliki sifat-sifat amfibi seperti kulit lembab dan kemampuan untuk bernafas dengan paru-paru serta kulit. Selama periode kemunculan sekitar 365 sampai 399 juta tahun, beberapa kelompok tetrapoda berkembang menjadi amfibi modern. Mereka memiliki anggota badan yang kuat dan berserabut untuk membantu berenang di air dan merangkak di darat. Amfibi juga memiliki tulang belakang dan sensorak yang lebih kuat, dan pada akhirnya kaki yang lebih panjang dan kuat memungkinkan mereka untuk berjalan dan berlari di darat. Serta selama periode karbon sekitar 359 sampai dengan 299 juta tahun yang lalu, reptil menggantikan amfibi sebagai dominan di darat. Namun, beberapa spesies amfibi bertahan hidup hingga saat ini, termasuk kadal dan salamander. Dan yang kelima adalah reptil. Proses evolusi reptil dimulai sekitar 300 juta yang lalu. Pada saat itu, reptil masih berbentuk seperti amfibi dan hidup di air. Namun, seiring waktunya, reptil berevolusi dan mulai beradaptasi dengan lingkungan darat. Selama evolusi tersebut, reptil mengalami beberapa perubahan fisik seperti pengembangan tulang belakang yang kuat, dan pengembangan kaki yang memungkinkan reptil untuk berjalan di darat. Beberapa spesies reptil juga seperti pada burung juga mengembangkan sayap seperti burung dan terbang di udara. Tidak hanya itu, evolusi juga mempengaruhi perilaku reptil. Beberapa spesies reptil menjadi lebih agresif dan memburu makanan yang lebih besar, sedangkan yang lain menjadi lebih pasif dan hidup dengan memakan tumbuhan dan serangga. Dalam evolusi reptil, terdapat beberapa spesies punah seperti dinosaurus. Namun ada juga yang bertahan hidup saat ini seperti kadal, buaya, dan ular. Dapat disimpulkan bahwa evolusi reptil ini adalah proses perubahan genetik yang terjadi pada populasi reptil dari waktu ke waktu. Proses evolusi tersebut mempengaruhi perubahan fisik dan perilaku reptil, serta menghasilkan variasi spesies reptil yang ada saat ini. Bagaimana teman-teman? Baik, demikian kesempatan kami. Terima kasih.
Will mau tanya. Mari kita buka semuanya dan tanya dengan penjelasan. Jadi, tadi dijelaskan bahwa ikan bersurat kejahatan. Jadi di sini hiu. Apakah hiu saja yang bersurat kejati atau masih ada ikan yang kejati? Will, pasti laki. Siapa itu ceritanya? Ibu apa? Tidak. Bagaimana caranya mengurangi keterbatasan pada tubuh manusia? Bagaimana caranya Mengurangi Bagi manusia. Bagi manusia. bagi manusia? Bagaimana peran hewan vertebrata bagi manusia? Padahal manusia juga bertulang belakang sih. Ada yang bertanya kok. Kamu Miss Rofin, suara besar. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebelum pertanyaannya, Kamera tidak kelihatan, berdiri. bagaimana mekanisme evolusi vertebrata? Sekian pertanyaan saya dan pasti. ada yang bertanya kok. Saya terima kasih. Saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok, mengapa sehingga vertebrata ini mengalami yang namanya berevolusi? Terima kasih. Ada yang bertanya. Diskusi. Baik dari naik kembali dan waktunya Tidur apa? Pada slide fungsi amfibi. Nah, ada ordo Dauka, ordo Valencia, dan ordo Apodaci. Teman-teman, tolong sebutkan contoh dari ketiga. Contohnya mana saja?
Kesempatan yang diberi kepada kami dalam bertujuh untuk mempresentasikan hasil kerja kami dan kami manusia. Saya nama Yuda Dewi sebagai menteri pertama dan terima kasih sebagai menteri kedua Yohanes kedua Lego. Baik, para melihat penyajian saya disebut mungkin menurut para ahli. Yang pertama menurut Plato dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Yang kedua, menurut teori Aristoteles membahas bahwa semua makhluk, semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Yang berikut Jean Baptiste Delano. Angka pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Angka yang kedua lantas berkaitan dengan kewajiban sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang berikut menurut Charles Robert Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Contohnya pada jerapah yang pada umumnya ada yang berlayar pendek dan ada juga yang berlayar panjang. Sehingga jerapah berlayar pendek tidak mampu menjangkau daun yang tinggi untuk mendapat makan dan jerapah berlayar pendek itu mati dan punah. Dan sampai saat ini yang jerapah yang dilestarikan yaitu jerapah yang berlayar panjang karena lehernya panjang sehingga dia bisa dapat makan dan menjangkau daun yang tinggi untuk mendapat makan secara hidup. Berikut menurut Albert Russell, pemikiran Russell didapat dari hasil ekspedisi di Malaysia, kemudian Borneo, dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan fauna yang ada di Indonesia Timur. Berikut August Weismann. Menurut pendapat August Weismann, bahwa evolusi menyangkut kewarisan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Nah, pada Weismann juga pernah meneliti tikus jantan dan posisinya yang ditemukan dan itu diketahuikan tikus itu ekornya dipotong. Tetapi pada anak-anak yang dihasilkan tikus berekor. Teori ini diteliti selama berbagai generasi nanti, tetapi tidak saja tikus yang dihasilkan itu berekor. Berbagai duit asal-usul manusia menurut teori Darwin, manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna. Dari perkembangan tersebut tidak dapat diatur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya hubungan dan hewan. Kemudian namanya itu penampilan bahwa manusia yang ada sekarang ini merupakan hasil evolusi dari generasi besar. Kalau manusia sekarang yang besar. Selama setahun bertahun-tahun dari generasi mencapai itu yang paling sempurna, tapi dalam hal ini dari sendiri keinginan. Karena ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan semula. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Yang berikut tentang penelitian teori Darwin. Pada penelitian yang telah ada, semua jenis kera modern baik gorila, orang hutan maupun homo sapiens berasal dari pertemuan yang pertama. Hal ini terkuak setelah adanya penelitian dari hasil pembacaan DNA yang menyebut ikutan kode DNA
urutan kemudian tengah kita dengan sifatnya menunjukkan film tertentu. Satu ini juga sekali potensi dapat menunjukkan sejarah di dalam ini yang menjelaskan zaman di mana manusia dan sifatnya ada dalam generasi pertama. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi manusia. Yang pertama adalah pengaruh variasi genetik dalam evolusi. Variasi genetik sangat berpengaruh dalam evolusi karena semakin besar variasi genetik dalam populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Yang pertama ada mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan DNA dalam sel suatu spesies. Yang kedua, reproduksi seksual cenderung menghasilkan variasi genetik akibat adanya rekombinasi gen dari kedua itu. Yang berikut, pergerakan dalam populasi melalui perkawinan antara populasi dikenal dengan migrasi atau aliran gen. Yang berikut, jika ukuran populasi kecil, migrasi, mutasi, serta kematian yang terjadi akan berpengaruh besar terhadap susunan genetik populasi. Yang berikut, pengaruh seleksi alam dalam evolusi. Seleksi alam berperan sebagai agen menyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau tersingkir. Yang pertama, seleksi direksional adalah tipe seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke arah suatu sifat yang ekstrim. Yang kedua, seleksi kestabilan merupakan tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Dan yang ketiga, seleksi disruptif akan mempertahankan dua karakter ekstrim dan mengeliminasi karakter yang akan di pertengahan. Kesimpulan dari yang kami ambil dari materi ini yaitu keberadaan teori evolusi menurut para ahli dapat dibenarkan melalui ilmu pengetahuan. Karena teori ini mula-mula mengungkapkan misteri asal kehidupan manusia secara sistematis dan filosofis dengan argumen-argumen ilmiah, sehingga teori evolusi dianggap benar adanya sebagai ilmu sebagian ilmuwan serta dapat dijadikan mitra bagi para ilmuwan dalam mengkaji asal-usul penciptaan manusia yang evolusi. Namun, jika dilihat dari perspektif para ahli, teori evolusi tidaklah diterima keberadaannya, mengingat secara nyata mengungkapkan penciptaan manusia pertama yaitu Adam dan kelanjutan proses penciptaan manusia setelah itu melalui keturunan. Dengan demikian, teori evolusi menurut para ahli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran. Waktu dan kesempatan kami berikan. Kesempatan yang diberikan di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 9. Coba teman-teman kelompok 9 memberikan contoh evolusi manusia yang terjadi melalui gen itu seperti apa dan mekanisme kerjanya. Manusia yang terjadi melalui gen itu seperti apa dan mekanismenya. Baik, terima kasih atas penjelasan. Di sini saya punya pertanyaan pada kelompok melalui pertanyaannya. Bagaimana apakah pengaruh seleksi alam itu kan contoh dari seleksi dalam kehidupan sehari-hari, terus seleksi kestabilan, terus dengan seleksi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seleksi direksional, seleksi kestabilan, dan seleksi kestabilan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya di sini kepada teman Dewi dengan Yohanes. Genetika populasi itu seperti apa? Coba teman genetika populasi. Coba berikan salah satu contoh.
ingin bertanya kepada kelompok 9 yang presentasikan kerjanya. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi manusia? Sekian pertanyaan saya. Baik, di sini akan menambahkan pertanyaan. Yang pertanyaannya, dari berbagai pendapat para ahli, pendapat manakah yang paling efisien dan menjelaskan mengapa? Baik, saya ingin bertanya, coba teman-teman jelaskan apakah manusia bisa memanipulasikan seleksi alam untuk menghasilkan spesies baru? Teman-teman sudah menjelaskan bahwa penyakit dari penyakit itu evolusi akan membuat dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Nanti teman-teman jelaskan maksud daripada teori itu seperti apa dan bagaimana. Dari teori plankton. Kita sudah memberikan pertanyaan, berikan tanggapan untuk pertanyaan singkat dan berikan di waktu sedikit untuk kasih memberikan waktu kepada teman kelompok untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan. Dan di sini saya akan jawab pertanyaan dari teman Berto mengenai genetika populasi, apa itu genetika populasi, penjelasan dan contoh. Jadi genetika populasi adalah salah satu cabang ilmu yang membahas tentang interaksi gen dalam suatu populasi. Bahasan dalam genetika populasi diantaranya adanya indeks perbedaan antara dua populasi, keturunan genetik, dan mutasi netral yang bermanfaat untuk membagi keragaman hayati pada tingkat individu. Contoh dari genetika populasi itu misalnya pada tanaman cabai seperti cabai. Jadi tanaman cabai itu dibuat bermacam-macam variasi. Misalnya pada cabai yang dibuat hanya untuk tumbuh di dataran tinggi dan ada cabai yang dibuat untuk tumbuh di dataran rendah. Ada juga cabai yang dapat hidup tumbuh di air yang minim dan ada cabai yang dapat bertahan pada cuaca hujan atau ekstrem. Mungkin salah satu contoh variasi genetik itu seperti itu. Terima kasih. Yang berikut dari teman Fitri, apakah manusia bisa memanipulasi seleksi alam untuk menghasilkan spesies baru? Jadi jawabannya itu bisa. Manusia itu dapat memanipulasi alam untuk menghasilkan spesies yang baru. Saya pernah baca satu buku teman-teman bisa lihat. Itu di Israel, tepatnya di Israel Barat itu. Jadi Israel itu beberapa tahun belakangan ini mengalami keadaan polusi udara yang berlebihan karena Israel itu kebanyakan gurun, jarang ada pepohonan. Jadi pemerintah Israel itu membangun hutan tropis di atas gunung. Jadi tempatnya di Israel Barat, misalnya di Israel Barat. Jadi khusus untuk Israel Barat itu dibuat untuk sebagai hutan, sebagai sumber oksigen dari penduduk Israel. Jadi itu di atas ini padang pasir. Mereka menampung air selama setengah tahun untuk mengaliri hutan tersebut, padang gunung tersebut. Jadi mereka buat bendungan besar untuk menampung hujan, lalu mereka menanam pohon pohon keturunan pertama, biasa disebut dengan pohon keturunan pertama, pohon beringin, pohon besar, pohon besar.
mereka tanam di atas produksi itu, terus aliri dengan air hujan yang ditampung. Setelah itu mereka tanam pohon keturunan kedua seperti mangga, kelapa, pokoknya pohon-pohon seperti itu yang agak kecil di hutan tersebut. Lalu mereka lepas hewan-hewan ternak dengan peraturan tidak boleh ada orang yang mengambil hewan ternak di hutan tersebut. Lama kelamaan hewan-hewan tersebut mungkin buang air atau apa sehingga menjadi bubuk, sehingga itu sampai sekarang hutan padang tersebut sudah menjadi mangrove konservasi yang tiap hari dalam belum terbuka. Itu salah satu peran manusia yang bisa merubah alam untuk menghasilkan edukasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aziz. Ini pertanyaan maksud apa dari regulator dan regulator. Jadi di sini regulator adalah atau misalkan untuk saya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan otomatis serta dunia maya. Contohnya seperti sekarang yang perubahan dari dulu kita mungkin tidak ada demo yang bisa akses internet atau akses internet, tapi pada sekarang dunia ini berinterusi sehingga kita bisa dapat akses internet. Yang kedua yang kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan manusia. Jadi aksi sesuatu yang dilakukan pasti akan dimengerti dan dipahami oleh manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yoba. Pertanyaannya, contoh evolusi manusia melalui gen dan mekanisme seperti apa. Saya mengambil contoh misalkan evolusi manusia melalui gen itu seperti misalkan seseorang yang berambut keriting dan berkulit putih dapat menghasilkan keturunan walaupun dia itu melakukan perkawinan dengan seorang yang mungkin berkulit hitam dan berambut lurus. Mereka dapat menghasilkan anak yang berkulit putih dan berambut lurus karena biasa disebut spesies atau produksi genetik dari ayah dan ibu sehingga memerlukan genetik. Pertanyaan dari teman Mega, pertanyaannya dari pendapat para ahli yang berkesisian mana yang berkesisian. Jadi jawabnya menurut penelitian para ahli karena pendapat yang berbeda-beda sehingga ada yang keliru karena dalam suatu tumbuhan tidak banyak evolusi sehingga para ahli itu masih dalam tahap belum ada yang efisien. Profil, pertanyaannya cara mengatasi faktor yang mempengaruhi evolusi manusia. Jadi jawaban saya, evolusi manusia itu tetap harus terjadi, tidak bisa dibatasi. Mungkin terjadi, misalkan terjadi kelebihan populasi itu mungkin dapat dicegah atau diperlambat saja, tidak bisa dihentikan atau dibatasi evolusi. Karena seseorang yang tidak mengalami evolusi tidak akan pernah hidup. Itu jawaban saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Mika.
Berikan contoh direksional, seleksi direksional, dengan seleksi destruktif dan jawabannya seleksi direksional. Seleksi direksional dan kita seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke arah yang contoh misalnya pada akar buku Biston yang seleksi yang terjadi mengarahkan pada populasi Biston. Populasi Biston ini yang kita lebih adaptif dibandingkan dengan Biston sebagai yang kedua, seleksi kesembilan. Seleksi kesembilan merupakan seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Contohnya adalah bobot bayi yang dilahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa bayi dengan bobot sedang ternyata lebih mampu bertahan hidup, sedangkan bayi berbobot besar mengalami banyak komplikasi pada saat dilahirkan, dan bayi berbobot rendah sering lahir secara prematur serta mengalami banyak masalah kesehatan. Yang ketiga adalah seleksi destruktif. Seleksi destruktif merupakan tipe seleksi yang berlawanan dengan seleksi kestabilan. Seleksi destruktif akan mempertahankan dua karakter ekstrim dan menghalangi karakter yang ada di pertengahan. Contohnya kupu-kupu penipu Afrika yang memiliki kemampuan untuk menghindar dari predatornya dengan cara meniru kupu-kupu beracun. Pada wilayah yang berbeda, ternyata kupu-kupu penipu ini memiliki corak yang berbeda pula, sehingga seleksi lebih mendukung perlawanan dan ekstrim yaitu putih dan jingga karena lebih menyerupai kupu-kupu berat. Apakah tanggapan dari Pemirsa? Baik, sekian tugas kami hari ini. Kami tutup diskusi ini di kita berikan aplaus kepada arigatou gozaimasu.